Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam inovatif agriculture. Halo mahasiswa, hari ini kita akan membahas tentang agribisnis dan startup di bidang pertanian. Baik, dalam pertemuan ini kalian akan diharapkan dapat mendefinisikan konsep sistem agribisnis, konsep bisnis dan startup, menemukanali peluang bisnis dalam bidang studi kalian masing-masing, memberikan contoh perusahaan startup di bidang pertanian, dan dapat mengusulkan ide bisnis startup. Mari kita mulai. Oke, baik. Kita akan membahas tentang agribisnis. Apa itu agribisnis? Ya, secara definisi fungsional, agribisnis adalah rangkaian fungsi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pertanian manusia, baik pangan maupun non-pangan. Ya, di sini meliputi aspek produksi pertanian, produk pendukung kegiatan pra dan pasca panen, dan infrastruktur pendukung. Kalau kita lihat dari definisi struktural, agribisnis adalah jumlah total dari semua operasi yang terlibat dalam pertanian dan komoditas pertanian. Nah, di situ kalian bisa lihat bahwa bentuk agribisnis bisa PT, koperasi, joint venture, dan lain-lain dengan berbagai karakter. Berikutnya kita akan membahas tentang sistem agribisnis. Ya, sistem agribisnis adalah rangkaian kegiatan dari beberapa subsistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Nah, subsistem yang termasuk dalam sistem agribisnis adalah subsistem faktor input, kemudian subsistem produksi, subsistem pengolahan, dan subsistem pendukung. Mari kita lihat masing-masing. Kalau kita lihat ya, yang di awal adalah subsistem hulu atau masukan. Nah, di dalam subsistem ini ada perusahaan atau usaha-usaha yang menyediakan pakan, benih, mesin, bahan bakar, bahan kimia, intinya semua hal yang dibutuhkan untuk budidaya. Di sini sektor ini menyediakan 75% input yang digunakan dalam produksi pertanian. Nah, kenapa sektor ini penting ya, atau sistem ini penting? Karena dengan input yang baik tentunya hasilnya akan menjadi baik. Nah, kemudian kita lihat subsistem berikutnya. Subsistem on farm atau budidaya. Ya, dalam subsistem ini usaha-usaha yang ada dalam subsistem ini akan menghasilkan tanaman, ternak, dan produk segar, ya, hasil-hasil pertanian segar lainnya. Nah, sektor ini ya akhir-akhir ini banyak dipengaruhi oleh teknologi. Nah, kalau kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya, kalian bisa lihat ya bagaimana pengaruh teknologi dalam budidaya. Kemudian kita lihat sektor berikutnya, ya. Sektor atau subsistem berikutnya adalah subsistem hilir atau pemrosesan. Ya, di sini tadi hasil produk pertanian yang segar kemudian diolah ya menjadi makanan ya yang siap makan ya atau juga bisa menjadi produk non pangan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya ada contohnya dari produk segar itu kemudian diolah menjadi susu segar dalam botol ya, juga atau dari jagung kemudian dikemas ya dan dijual di supermarket, atau mungkin juga produk tersebut diolah menjadi makanan siap saji di restoran. Nah, kemudian kita lihat subsistem berikutnya. Subsistem berikutnya adalah subsistem pendukung. Subsistem ini meliputi lembaga dan layanan yang memungkinkan aktivitas di dalam dan di luar pertanian. Ya, jadi usaha-usaha dalam subsistem ini melayani on-farm dan off-farm. Contohnya misalnya kita bisa lihat ada jasa keuangan yang dilayani oleh bank, kemudian jasa pendidikan dan penelitian yang dilayani
komunitas, atau ada juga serikat koperasi atau petani yang memberikan dukungan keuangan dan pendidikan untuk petani. Nah, kalian sudah bisa lihat bahwa ya, kita ulangi lagi, sistem agribisnis terdiri dari 4 subsistem. Saja tadi yang pertama adalah subsistem input, kemudian subsistem budidaya, kemudian subsistem hilir ya atau pemrosesan, dan kemudian subsistem pendukung. Nah, kalau kita lihat universitas kita ada di mana? Nah, silakan kalian pilihkan ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Apa saja tren agribisnis di Indonesia? Ya, mungkin kalian sudah pernah pelajari sebelumnya bahwa ada perubahan iklim. Ya, kemudian ada tren mengenai keamanan pangan, ya, kemudian pangan alternatif, retail online, pertanian cerdas, ya, kemudian modifikasi genetik, pembiayaan multisumber, pertanggungan bottom up dan peer to peer. Ya, jadi kalau kalian ingin tahu apa itu peer to peer adalah salah satu contoh ya, misalnya untuk mendukung pertanian, ya contoh pembiayaan di mana satu dengan lainnya saling mendukung dalam misalnya pemodalan ya, mengumpulkan modal bersama-sama ya untuk digunakan untuk usaha satu sama lain. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, apa saja peluang dan tantangan dalam agribisnis. Nah, kenapa disebutnya peluang dan tantangan? Peluang dan tantangan itu seperti mata koin ya. Di satu sisi itu adalah tantangan, tapi tantangan itu juga menjadi peluang. Artinya, kalau kalian ingin membuat suatu usaha, ini adalah peluang. Nah, apa saja itu? Pertama adalah masalah informasi akan pasar ya. Yang terjadi saat ini adalah petani sering tidak memiliki akses terhadap informasi harga misalnya. Ya, kemudian atau informasi jumlah pasokan di pasar. Nah, kemudian juga akses terhadap modal. Nah, banyak petani hanya mendapatkan akses keuangan informal. Misalnya sulit mendapatkan pembiayaan dari bank, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga masalah dalam teknologi produksi. Ya, yang saat ini terjadi adalah praktik budidaya tinggi pestisida dan tinggi pupuk kimia. Nah, maka itu kalian sudah belajar kemarin ya, ada juga tentang menggunakan teknologi IoT misalnya untuk melakukan budidaya pertanian. Nah, kemudian berikutnya adalah masalah asistensi teknis. Nah, di minggu lalu kalian juga sudah mempelajari tentang pentingnya pendidikan dan penyuluhan dalam pertanian. Kemudian juga ada masalah atau tantangan dalam organisasi ekonomi komunitas. Nah, di sini juga tantangan ini bisa menjadi peluang ya. Karena kenapa? Seringkali petani atau nelayan itu kurang kekuatan tawar, sehingga perlu ditingkatkan kekuatan tawarnya melalui organisasi ekonomi komunitas. Nah, kemudian kita lihat berikutnya juga ada peluang dan tantangan dalam distribusi dan logistik. Kemudian peluang dan tantangan dalam institusi pemasaran, dan peluang dan tantangan dalam lisensi dan peraturan. Ya, seringkali prosedur lisensi itu sulit dan tidak efisien. Mungkin kita perlu memikirkan ya prosedur seperti apa yang memudahkan untuk usaha dalam pertanian. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat peluang dan tantangan dalam agribisnis di gambar ini. Dari segala tantangan ya, tadi ada seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, tantangan itu juga ada balikannya ya, seperti koin. Ada tantangan tentu ada peluang. Nah, kalau kita bicara peluang, kenapa kita perlu bicara peluang? Karena peluang itu bisa menjadi usaha, ya, sumber nafkah kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih sebenarnya kita mendapatkan nafkah. Ada 4 cara. Ya, pertama adalah menjadi
pegawai atau karyawan. Ya, kalau kalian menjadi pegawai atau karyawan, kalian punya pekerjaan. Nah, kemudian kedua, kalian bisa mempekerjakan diri sendiri atau self-employed. Ya, misalnya contohnya kalian menjadi dokter hewan dan mempunyai klinik hewan sendiri. Nah, kemudian kalian juga bisa menjadi business owner. Ya, jadi kalau misalnya kalian tadi dokter hewan, ya, bukan hanya kalian mempekerjakan diri sendiri, kalian juga punya bisnis, ya, bisnis klinik hewan misalnya. Nah, dari bisnis klinik hewan itu kalian juga bisa mempekerjakan dokter hewan lain, ya. Jadi bukan hanya sekedar kalian menyediakan pekerjaan untuk diri sendiri, ya, tapi juga kalian menyediakan pekerjaan untuk orang lain. Dan kemudian kalian juga bisa mendapatkan nafkah dengan menjadi investor, ya. Jadi kalau kalian menjadi investor, uang yang bekerja untuk Anda, bukan Anda bekerja untuk uang. Sasarannya ya dengan belajar hari ini kalian terinspirasi untuk berbisnis dalam bidang pertanian. Nah, mari kita saksikan nih contoh bisnis pertanian di era 4.0 ya. Silahkan kalian saksikan videonya.
Nah, setelah kalian saksikan videonya, kalian bisa lihat ya apa saja bisnis pertanian di era 4.0 atau era 4.0 sekarang ini. Ya, banyak bisnis pertanian yang memanfaatkan teknologi. Nah, itu adalah sebuah peluang buat kalian. Ya, masih banyak peluang yang bisa kalian gali di era 4.0 ini, terutama dalam bidang pertanian. Nah, kemudian kita bisa lihat, ini ada beberapa contoh ya startup yang ada di Indonesia ya. Ini ada 3 masalah utama yang sering terjadi dalam bidang pertanian. Pertama adalah masalah budidaya ya atau farming. Kemudian kedua masalahnya adalah masalah funding dan ketiga adalah masalah marketing. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh-contoh startup pertanian yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang farming atau budidaya, kemudian funding atau pembiayaan, dan marketing atau pemasaran. Nah, di sini kalau kalian lihat kan ada irisannya ya, irisannya itu yang bergerak di bidang beberapa bidang ini. Ya. Jadi misalnya kalau kalian lihat Iviseri itu ya, selain dia bergerak dalam bidang budidaya, dia juga memberikan funding terhadap para pembudidaya ikan dan juga membantu pemasaran. Nah, sekarang kita lihat ini contohnya ya, silahkan kalian lihat video tersebut ya, lalu dipelajari. Ini contoh startup yang memanfaatkan IoT atau Internet of Things untuk usaha perikanan. Nah, memadukan Internet of Things dengan budidaya ikan terdengar mustahil, tapi tidak bagi eFishery, sebuah startup asal Bandung yang membuat alat pakan ikan otomatis dan terhubung langsung dengan internet. Lalu seperti apa sebenarnya cara kerjanya? Koresponden Radinal Nata Prawira telah merangkumnya khusus untuk Anda. Petani ikan ini sedang mencoba alat pakan ikan otomatis yang terhubung dengan smartphone atau telepon pintar. Alat ini diklaim mampu memantau kebiasaan dan kondisi nafsu makan ikan ketika berada di kolam. Ini membuat pekerjaan petani ikan jadi lebih efisien. Kalau pakai aplikasi mudah pengaturan waktunya gitu. Kalau ngasih pakan tepat waktu, tepat beratnya berapa kilo kita ngasih pakan. Alat bernama eFishery ini dikembangkan oleh Gibran Huzaifah dan timnya. Selain mencatat performa pemberian pakan melalui internet secara real time, eFishery juga diklaim mampu memberikan dosis pakan ikan secara tepat. Ini cara penggunaannya seperti apa, Mas? Cara penggunaannya simpel sih ya, maksudnya semuanya udah tinggal colok, plug and play, terus kita tinggal masukin pakannya ke dalam sini. Kalau pakannya udah dimasukin, semuanya langsung disetting dari mobile app. Jadi setelah setting kita tinggal pilih ikannya jenis apa, pakannya jenis apa, udah dipilih nanti ada jadwalnya sendiri, jadwal pemberian pakannya juga diatur, dan nanti terhubung sama sensor. Gitu. Nah kalau dia udah mau ngasih, dia langsung terkoneksi ke handphonenya, jadi kalau kita mau ngasih, tinggal play. Jadi kita langsung langsung menyala mesinnya. Menyala mesinnya. Oke, keluarnya dari sini ya? Iya, ini keluarnya dari sini, dia melontarkan pakannya. Oke. Selain peralatan, eFishery juga menyediakan komputer desktop untuk para petani agar mereka bisa memantau pemberian pakan mulai dari total konsumsi per hari hingga per bulan. Jadi petani bisa tahu performa budidayanya gimana. Melalui ini ya? Iya, melalui ini. Kalau yang satu lagi, dia bahkan petani juga bisa tahu pertumbuhan ikannya kira-kira seperti apa. Jadi kita punya algoritma yang bisa menghitung itu sendiri. Ya, masalahnya gimana? Pakan ikan harganya mahal, sehingga teknologi ini dianggap sangat berguna bagi petani ikan. Hasilnya cukup bagus. Efisiensinya, food conversion efisiensi yang bisa diberikan sekitar 24-25%, dan itu sangat bagus dengan keadaan pakan sekarang ini yang harganya semakin naik dan efisiensi biaya-biaya lain dalam kegiatan budidaya ikan. Dengan potensi 700.000 hektar areal budidaya di Pulau Jawa dan 60.000 hektar di Sumatera Selatan,
e-fishery berhasil menjual 300 alat di 2 pulau tersebut. Mereka juga memproduksi sendiri semua perangkat kerasnya. Kalau yang ini untuk perakitan pelontar sama takaran pakannya. Kalau yang sebelah sini dia untuk box elektroniknya. Pasang dan nanti jadinya seperti ini. Oke, dalam satu hari ini bisa menghasilkan berapa device? Maksimal sih dari perakitan 5 lah, sekitar 5. 5 ya? Itu kalau partnya udah siap semua ya, jadi kita rakit itu 5. Angka efisiensi pakan dengan menggunakan alat e-fishery yang mencapai 25% terdengar positif, mengingat ada 50 juta petani ikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Radinata Prawira, Bandung. Nah, setelah kalian tonton videonya, menarik bukan? Ternyata Internet of Things itu bisa diterapkan untuk berbagai hal. Ya. Mungkin kalian sudah pernah pelajari juga di minggu-minggu sebelumnya ya tentang penggunaan teknologi dalam pertanian. Nah, kemudian berikutnya kita bicara tentang startup. Apa itu startup? Ya, startup atau perusahaan rintisan ya, itu pada dasarnya bergerak pada 3 hal ini. Pertama, dia mencari problem ya, atau masalah. Nah, kemudian saat ada masalah itu, dia mempertanyakan pada dirinya sendiri. Apakah masalah itu layak untuk dipecahkan? Artinya layak untuk dipecahkan, itu ada yang bersedia membeli solusinya. Ya. Kemudian bukan hanya bersedia membeli, tapi juga banyak yang bersedia membeli. Nah, kemudian pertanyaan kedua, dapatkah kita menyediakan solusinya? Nah, kemudian kita bertanya, apakah bisnis kita dapat bertahan? Ya, artinya kalau kita menyediakan solusi untuk menjadi bisnis, ya kita harus tanyakan apakah solusi itu bisa bertahan lama. Ya, tentu saja di dunia ini tidak ada yang abadi. Hal-hal pasti berubah. Tapi bisakah kalian menyediakan solusi untuk masalah yang berubah itu juga? Nah, untuk perusahaan rintisan tentu saja kalian mencari masalah yang terjadi saat ini. Nah, nanti dalam penugasan kalian bisa tuh cari masalahnya apa dan berusaha menyediakan solusi untuk masalah tersebut. Baik. Nah, berikutnya kita lihat karakteristik startup ya. Karakteristik startup itu umumnya skalanya masih kecil ya karena perusahaan baru dan didominasi kaum muda. Nah, biasanya pemilik itu juga sekaligus manajer ya, dia melakukan supervisi dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian berikutnya strateginya umumnya masih berawal pada pasar ceruk atau pasarnya tidak terlalu besar. Kemudian startup itu umumnya berani mengambil risiko dan mengikuti perkembangan zaman ya, jadi dia berinovasi dengan cepat. Kemudian keuangannya umumnya startup itu dibiayai sendiri atau keluarga dan crowdfunding ya, jadi crowdfunding itu artinya dibiayai oleh banyak orang. Kita lihat kemudian, nah ini nih karakteristik pendiri startup. Nah, ini generasi kalian bukan? Ya. Jadi kebanyakan pendiri startup itu generasi Y ya atau kaum milenial. Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan dengan bagaimana memulai sebuah startup. Pertama harus berangkat dari ide. Ya. Kemudian ide itu kita wujudkan menjadi produk dengan bantuan sumber daya manusia dan sistem kerja, ya, eksekusi. Nah, kita lihat berikutnya. Kalau kita bicara tentang ide, ya, ide itu harus jelas dan dapat dijelaskan. Jadi kalau ada ide, tapi kalian tidak bisa menjelaskan, atau setelah kalian jelaskan orang tidak mengerti apa maksudnya, ya berarti ide itu sulit untuk diterima. Nah, ide itu harus menarik, ya. Jadi kalau kalian menjelaskan ide kalian, orang tertarik. Nah, kemudian setelah ide ada, ya kalian uji dan kalian kembangkan. Nah, cek
apakah orang suka dengan ide Anda dan berapa banyak orang yang suka. Kemudian pada waktu mahasiswa ya, tugas kalian apa tuh? Memikirkan ide baru, ya, memikirkan ide baru dan bertemu dengan co-founders. Jadi coba lihat teman-teman sekelas Anda, ya, coba lihat teman-teman dari program studi lain. Nah, jadi pada saat kalian belajar di universitas, jangan hanya sekedar mencari pasangan hidup, tapi juga carilah pasangan bisnis. Nah, saya harapkan pada saat kalian menjadi mahasiswa ini, kalian penuh dengan ide dan bisa bertemu dengan pasangan bisnis dan ya pasangan hidup kali ya. Nah, kemudian ide itu kalian harus wujudkan menjadi produk. Nah, kalau kita bicara produk itu bukan hanya sekedar barang ya. Jadi itu produk itu juga termasuk jasa, termasuk juga ide, ya, termasuk juga orang. Nah, misalnya kalau kita lihat ya politisi misalnya, itu adalah contoh produk berupa orang. Ya. Nah, dari produk tersebut, ya, apa yang harus kalian lakukan adalah produk itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang. Makanya kalian perlu diskusi. Ya, diskusilah dengan orang, cari tahu apa yang dia butuhkan, apa yang menjadi masalah dalam hidupnya. Dan buatlah produk untuk menjawab itu. Ya, menjawab masalah dia, menjawab kebutuhan dia. Nah, kemudian kita cari sumber daya manusia. Ya, tentu saja tanpa sumber daya manusia kita tidak bisa menjalankan bisnis. Nah, carilah co-founder ya, atau tadi pasangan bisnis. Nah, ya, carilah yang pasti cocok, ya, cerdas dan bisa kerjasama dengan Anda. Nah, kemudian berikutnya, jalankanlah bisnismu. Ya, tentukan tujuan dan ukur apakah tujuan tersebut sudah tercapai. Nah, kemudian juga gunakan uang secara cermat. Nah, kemudian juga cari modal, tapi jangan fokus terhadap cari modal. Jadi seringkali kalau startup itu ya, seringkali orang itu semangat sekali ya cari funding, semangat sekali mencari modal untuk usahanya dia. Tapi produknya tidak jelas. Ya, kalian bisa lihat, misalnya kalau kalian mau belajar lebih lanjut ya, kalian bisa tonton ya video-video di YouTube ya, misalnya mengenai Theranos ya, itu dia hanya fokus mencari modal atau pembiayaan, tapi produknya tidak jelas ya. Jadi tetap cari modal untuk usaha, tetapi jangan jadikan itu sebagai fokus. Nah, kemudian kita lihat apa itu bisnis. Bisnis intinya adalah penciptaan nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah manfaat yang didapat oleh konsumen atas apa yang dia bayarkan. Ya, jadi misalnya begini, katakanlah kalian membeli segelas kopi di sebuah kedai kopi kekinian. Ya, kalian mendapatkan manfaat teknis, ya, hilang hausnya, hilang ngantuknya. Kemudian kalian juga mendapatkan manfaat ekonomis, ya. Jadi dari uang yang kalian bayarkan, kalian mendapatkan segelas kopi. Selain itu, kalian juga mendapatkan manfaat layanan. Ya, kalian tidak usah buat kopi sendiri, ada yang membuatkan untuk kalian. Dan manfaat sosial, ya, terlihat keren, kalian bisa foto-foto, masuk Instagram, ya. Jadi segelas kopi di sebuah kedai kopi kekinian memiliki banyak manfaat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nilai segelas kopi di kedai kopi kekinian sama dengan di angkringan? Nah, kemudian berikutnya, kita bisa menyatakan nilai dalam unit moneter atau rupiah misalnya, ya. Kemudian kita juga bisa menyatakan nilai dalam manfaat
bersih. Nah, artinya semua biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan selain harga beli. Nah, manfaatnya apa? Tadi kan kalian sudah pelajari di slide sebelumnya. Nah, kemudian nilai juga dapat dinyatakan dalam apa yang didapat konsumen sebagai tukaran atas uang yang dikeluarkan. Yang kalian perlu ingat, nilai itu bukan harga. Ya, jadi contohnya, potongan harga tidak menurunkan nilainya, tapi mungkin mengubah minat untuk membeli. Jadi misalnya kalian lihat ya, ada sepatu yang dijual dengan potongan harga. Potongan harganya kan tidak mengurangi nilai sepatu tersebut. Sepatu tersebut tetap memiliki nilai apa misalnya ya, nilai perlindungan terhadap kaki, ya, kemudian mungkin ada nilai sosial ya, kalian menjadi keren gitu. Tetapi mungkin mengubah minat kalian. Yang tadinya kalian merasa tidak ingin beli, nah setelah ada potongan harga menjadi ingin beli. Nah, kemudian kita lihat video berikut ini. Nah, coba sambil melihat video, kalian pikirkan siapa kira-kira konsumen produk ini dan apa saja nilai yang ditawarkan oleh produk ini. Ya, silahkan kalian saksikan. We analyze the different components that make those beautiful cuts and try to figure out which are the key components that we need to mimic in order to achieve those beautiful cuts of meat. We identified three main components: the muscle, the blood, and the fat. These are the components that we need to mimic in order to reach the perfect, beautiful steak. Our technology can create whole muscle cuts just as a cow can produce that in a much more efficient way with a lower cost, and of course it's much better for the environment. This is the biggest problem we face today as humanity, and this is the best way to fight climate change, to deliver healthier solution and food to the entire population of the planet. We can do the entire cow, not only one part of the cow. Steaks, roast, slow cooking, grilling, everything that an animal can do, we want to do the same or even better. We want to work with more and more chefs around the world, more and more meat distributors, and we don't see a reason that this can't be in the table of everybody in every country around the world. Setelah kalian saksikan video tersebut, bisakah kalian jawab pertanyaan tadi?
siapa konsumen produk itu dan apa saja nilai yang ditawarkan oleh produk itu. Ya, siapa coba? Nah, konsumennya bisa jadi misalnya orang-orang yang vegetarian, ya, bisa juga orang yang menjalani diet tertentu karena masalah kesehatan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian nilai apa yang ditawarkan oleh produk tersebut? Ya, pasti ada nilai manfaat, ya. Manfaatnya apa? Misalnya, ya mendapatkan nilai gizi. Nah, kemudian juga ada nilai yang lain, misalnya mungkin nilai spiritual, ya, karena tetap menjadi vegetarian tanpa mengonsumsi daging. Bisa juga nilai kesenangan, ya, karena tetap bisa merasa mengonsumsi daging walaupun bukan daging dari hewan. Ya. Jadi dari video ini kalian bisa melihat siapa saja konsumen produknya dan apa saja nilai yang ditawarkan oleh produknya. Nah, silakan kalian cari lagi nih, ya, apa saja nilai yang ditawarkan oleh produk tersebut dan siapa konsumennya. Berikutnya, kita masuk ke penugasan. Nah, silakan kalian cari ide bisnis di dalam bidang studi kalian masing-masing. Nah, kemudian temukan masalah. Ya, masalah apa yang menjadi masalah, ya apa yang menjadi kesulitan orang di dalam bidang tersebut. Ya, kemudian cari tahu kenapa hal tersebut menjadi masalah. Nah, bagi siapa hal itu menjadi masalah dan bagaimana masalah tersebut bisa diatasi. Jadi kalian cari solusinya. Nah, kemudian kalian jadikan solusi itu menjadi bisnis. Apa produk yang kalian tawarkan? Bagaimana produk yang kalian tawarkan bisa memecahkan masalah yang dihadapi dan apa nilai yang ditawarkan oleh produk tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di contoh yang tadi, ya, produk yang ditawarkan adalah daging alternatif. Nah, jadi ada orang yang menghadapi masalah, misalnya masalah dia punya masalah kesehatan di mana dia harus mengonsumsi produk non daging, tapi kan di sisi lain dia senang, ya, dia ingin makan steak. Nah, jadi produk tersebut menawarkan pemecahan masalah, ya. Jadi masalahnya apa? Tetap bisa mengonsumsi steak tanpa harus makan daging dari hewan. Nah, kemudian nilai yang ditawarkan, ya, tadi sudah dibahas, misalnya nilai apa? Nilai kesehatan, ya, kemudian nilai spiritual, ya, nilai kepuasan. Itu contohnya. Nah, silakan kalian cari ide bisnis, ya, dalam bidang studi kalian masing-masing. Nah, selamat belajar mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga kalian tetap semangat dalam kondisi apapun. Nah, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Salam inovatif agriculture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.